Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Riza Arlini dengan NIM 21411040218. Izin menjawab soal ulangan tengah semester mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum PAI. Di soal yang pertama ada urgensi mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum PAI. Jadi pada mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum PAI ini sangat penting bagi calon guru, karena pada mata kuliah ini tuh kita akan mempelajari berbagai teknik dan juga strategi untuk merancang, mengembangkan, dan juga mengevaluasi kurikulum PAI agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Menjawab soal nomor 2, yaitu apa itu sih hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi. Jadi hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi itu adalah kurikulum yang tidak direncanakan, yang menggambarkan nilai-nilai dan juga sikap yang tidak diajarkan secara langsung dalam kurikulum. Selanjutnya ada hidden kurikulum yang saya pelajari pada saat pembelajaran mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum. Yang pertama itu ada hidden kurikulum kerja tim. Hal ini dapat membantu saya belajar bekerja dalam tim, misalnya melalui tugas-tugas kelompok. Selain itu, hal ini juga dapat membantu saya memahami pentingnya bekerja sama, saling mendukung, saling menghargai satu sama lain, dan mengajarkan saya bagaimana sih cara membagi tugas dengan teman-teman anggota kelompok agar adil dan tidak memberatkan satu sama lain. Hidden kurikulum yang kedua itu ada keberanian. Pada mata kuliah ini, saya dapat belajar untuk berani menyampaikan pendapat saya sendiri di depan teman-teman kelas. Selanjutnya ada hidden kurikulum yang saya pelajari di lingkungan kampus. Yang pertama itu ada hidden kurikulum keterampilan interpersonal. Dengan ini saya dapat mengembangkan keterampilan interpersonal melalui kegiatan-kegiatan sosial yang ada di lingkungan kampus, misalnya seperti kegiatan organisasi atau kegiatan-kegiatan yang bersama teman-teman prodi atau teman-teman yang berbeda prodi. Nah, dengan hal ini dapat membantu saya untuk membangun keterampilan berkomunikasi saya dan juga membantu saya untuk belajar bekerja sama dengan orang lain. Hidden kurikulum yang kedua itu ada pemahaman sosial. Jadi di lingkungan kampus itu juga dapat membantu saya untuk mengembangkan pemahaman agar lebih baik terkait dengan isu-isu sosial dan isu-isu politik. Misalnya seperti saya dapat belajar tentang isu-isu hak asasi manusia dan juga isu-isu lingkungan hidup. Selanjutnya ada strategi yang harus dilakukan oleh guru PAI untuk memunculkan hidden kurikulum yang positif. Di antaranya yang pertama itu ada guru PAI dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan juga ramah. Nah, nantinya di sini guru PAI itu dapat mengajarkan nilai-nilai seperti kebersamaan, toleransi, dan juga sikap saling menghormati perbedaan sebagai bagian dari hidden kurikulum yang positif. Yang kedua itu ada membiasakan praktik positif. Nah, di sini tuh guru PAI dapat memperkenalkan dan juga membiasakan praktik positif yang dapat membantu siswa itu menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Nah, yang ketiga itu ada mengajarkan keterampilan sosial. Di sini guru PAI dapat mengajarkan keterampilan sosial kepada peserta didik yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti berkomunikasi dengan baik, bekerja sama, menyelesaikan masalah dengan baik. Menjawab soal nomor 3 yaitu jika saya ingin menerapkan model sosial function kurikulum, maka saya harus mendesain pembelajaran tersebut dengan yang pertama, yaitu identifikasi kompetensi sosial yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran PAI. Nah, di sini kompetensi sosial itu dapat berupa keterampilan berkomunikasi, terus bekerja sama, menghargai perbedaan, kejujuran, dan juga persaudaraan.
Yang kedua, itu ada menentukan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, guru dapat menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik dan jelas dengan mengacu pada standar KI dan KD yang ada di dalam kurikulum PAI. Yang ketiga, yaitu memilih dan merancang kegiatan pembelajaran. Guru dapat memilih atau merancang kegiatan pembelajaran yang mengacu pada pengembangan kompetensi sosial yang ingin dikembangkan. Yang keempat, yaitu guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Yang kelima, ada mengevaluasi pembelajaran. Di sini guru dapat melakukan evaluasi pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana sih siswa mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir atau yang keenam, yaitu ada guru menyusun rencana pembelajaran yang berikutnya. Menjawab soal nomor 4, yaitu desain pembelajaran yang saya ketahui, itu ada desain pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning. Pada pendekatan pembelajaran ini menekankan pada penerapan konsep-konsep pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, selanjutnya pengaplikasiannya dalam pembelajaran PAI. Yang pertama itu ada mengidentifikasi konteks. Nah, di sini maksudnya itu identifikasi konteks dalam kehidupan sehari-hari siswa yang berkaitan dengan ajaran agama Islam. Misalnya seperti nilai-nilai keagamaan, akhlak, dan juga ibadah. Yang kedua, itu ada pengorganisasian materi pembelajaran. Misalnya dengan membahas contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan pentingnya menjaga akhlak, atau bisa juga dengan memberikan contoh cara melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. Yang ketiga, itu ada penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Misalnya seperti diskusi atau bermain peran, atau bisa juga dengan cara melakukan presentasi. Yang keempat, itu adalah penggunaan media pembelajaran, misalnya seperti video, audio, atau gambar yang dapat membantu siswa untuk memahami materi dengan lebih baik. Yang terakhir atau yang kelima, itu ada evaluasi pembelajaran, misalnya dengan membuat tugas atau pertanyaan evaluasi yang berkaitan dengan kondisi di kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, bagaimana sih cara mengatasi situasi sulit dengan menggunakan nilai-nilai agama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.